Ada di lantai 2, saudara-saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Saya sarankan sih kalau bisa mengikuti di Zoom ya, kita bisa melihat kembali pada saudara. Kadang-kadang saya kalau sudah lihat ini, aduh siapa ini ya, udah 2 tahun enggak ketemu sih. Ya, udah 2 tahun enggak ketemu dan gembalanya udah usianya sudah begini, ingatannya juga sudah sama dengan tampilannya, jadi susah. Ikutlah di Zoom kalau bisa saudara yang ikut di online ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan yang pembicaraan kita bulan ini, yaitu tentang kesehatan tubuh. Ya, slide membangun pola hidup sehat. Efesus pasal 5 ayat 20 dan 30. Efesus pasal 5 ayat 20 dan 30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat-ayat ini, dua ayat ini biasanya berbicara dikupas tentang hubungan suami dan istri. Ada 3 hal sebenarnya saudara-saudara di dalam ayat ini ya, yang patut diberikan perhatian yang kurang lebih sama, seimbang. Yaitu slide berikutnya. Tuhan menginginkan kita mengasihinya, mengasihi sesama dan diri sendiri. Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus agar mengasihi istri mereka sama seperti diri mereka sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti bersedia merawat dan memelihara tubuh agar mereka tetap sehat, tetap baik dan sehat. Saudara-saudara, itu sesuai dengan isi ayat tadi. Ya, ada 3, ya. Nggak apa-apa, slide-nya dilewati. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, suami mengasihi istri. Buktinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan ini merawat tubuhnya sendiri. Seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus mengasihi jemaat, merawat kita seperti merawat tubuhnya sendiri. Ya, jadi saya merawat istri saya seperti saya merawat diri saya sendiri. Kalau dulu saya masih sering konseling pranikah kepada calon-calon suami, saya bilang gini, sekarang bilang cinta ya. Nanti kalau sudah nikah 3 bulan saya lihat istrimu, saya bilang. Kalau istrimu tambah cantik berarti kamu betul. Seger, cantik gitu berarti kamu 3 bulan itu betul. Kamu rawat dia dengan baik. Tapi kalau istrimu kelihatan kucel, kumut-kumut, awas kamu ya. Berarti kamu tidak merawat istrimu dengan baik. Nah, seperti kamu merawat dirimu sendiri. Dan merawatnya seperti juga Kristus merawat ya, jemaat. Maksud merawat di sini bukan supaya tampil cantik, tampil apa ya? Saya kemarin punya kata-kata tapi hilang si kotak ini. Ya. Bukan supaya tampil gimana gitu ya. Kalau istri kan perempuan jadi tampil sebagai sosialita, bukan gitu maksudnya, ya. Dan itu Tuhan enggak mau, ya. Tapi maksudnya dirawat dengan baik, tampil sehat, kuat, berseri-seri karena sehat, kuat, ya. Suami-suami lihat istrinya, sudah merawatnya dengan baik, betul? Belum? Kemudian merawat dirimu sendiri. Seperti Kristus merawat aku. Saudara, saya itu tengah berpikir-pikir. Sebulan ini kita bicara soal kesehatan tubuh aja. Kita orang Kristen biasanya berpikir gini, Tuhan berkenaan dengan dosa. Tuhan berkenaan dengan apa? Berkat, kan gitu ya. Berkati kami. Tuhan juga berkenaan dengan kesembuhan. Tapi kalau diajak bicara soal kesehatan, dia bilang, ini ceramah kesehatan apa gitu. Saudara, kalau Tuhan menyembuhkan kita, yang disembuhkan apanya? Kena COVID.
Ya, kemarin ada saudara yang bilang gini, katanya waktu dulu kamu doa, Tuhan bilang kalau kamu nggak bakal mati. Sekarang saya sakit COVID ini, tolong doakan saya bakal mati nggak? Nah saya mau nanya, ini tentang tubuhnya atau tentang jiwanya? Tentang tubuhnya toh? Tentang tubuhnya. Iya, tentang tubuhnya. Ya, tapi saudara jangan minta gitu sama saya, untuk berjemaat gitu ya. Karena saya juga bingung juga, Tuhan ngomong apa tentang Cengti kalau Cengti sakit COVID. Ya, lalu saya minta supaya Cengti disembuhkan. Masa kalau Tuhan bilang, ya itu Cengti bakal mati, saya sampaikan, kata Tuhan kau bakal mati, kan tidak mungkin. Nah, saudara-saudara, itu kan berkenaan dengan tubuh. Kita minta Tuhan menyembuhkan tubuh kita. Berkenaan dengan tubuh ini. Kalau disembuhkan jadi sehat. Tapi kesehatan tubuh ini kan bukan tanggung jawab Tuhan saja. Masa Tuhan hanya bilang gini, ya kalau kamu sakit aku sembuhkan, oleh bilur-bilurmu kamu disembuhkan, sudah selesai. Kamu terserah kamu aja. Pokoknya gini, kamu terserah kamu ya. Kalau kamu sakit nanti datang aku minta disembuhkan. Kan bukan gitu. Kita juga punya tanggung jawab. Kalau Tuhan punya tanggung jawab terhadap tubuh ini untuk kesehatannya, maka kita juga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjaga kesehatan kita. Orang buta disembuhkan, nama Tuhan dimuliakan, betul enggak? Nah, kalau kita sehat dan tetap sehat sebagai orang Kristen, nama Tuhan juga dimuliakan. Mestinya kan gitu. Nah, untuk itu, saudara-saudara, ya slide tadi kembali. Apakah kita, enggak slide sebelum ini, apakah Anda, apakah saudara sudah berusaha agar memiliki tubuh yang sehat? Pola hidup sehat harus dibentuk sejak dini. Ya, pola hidup sehat harus dibentuk sejak dini. Dan itu berarti tanggung jawab orang tua. Ya, memang kita senang sih kalau kita punya anak lucu kayak Boboho gitu ya. Lucu saudara, memang lucu. Tapi tidak tanggung jawab untuk kesehatannya di masa yang akan datang. Ya, tidak tanggung jawab untuk kesehatannya di masa yang akan datang. Karena kalau kecil 3-4 tahun gendutnya kayak Boboho gitu ya, nanti dewasanya menderita. Dia kepengen kurus, nguruskan badannya susah. Ya, umur 30 kolesterolnya sudah tinggi. Nah, belum lagi untuk diri sendiri. Ya, mari. Jadi kalau kita bilang tentang merawat kesehatan tubuh, itu berkaitan dengan tanggung jawab kita di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan bilang, aku menyembuhkan kamu. Tapi kamu yang sembuh jangan cari sakit. Jaga kesehatan tubuhmu. Nah, itu slide berikutnya. Itu didapat dengan pola hidup sehat. Ya, kalau pola hidupnya sehat, biasanya kita sehat. Ya, memang kita hidup di dunia yang berdosa, kita tetap aja ada kemungkinan untuk tidak sehat. Ini tidak berbicara soal anak-anak yang dilahirkan cacat. Itu di luar kekuasaan kita sebagai manusia. Ada maksud Tuhan tertentu. Tapi dalam keadaan umum di mana kita ini sehat, kita punya tanggung jawab untuk memelihara kesehatan itu, untuk memuliakan Tuhan dengan pola hidup yang sehat. Saudara, ada 2 pola hidup yang menyebabkan orang tidak sehat. Pola makan dan aktivitas fisik. Ya, pola makan dan aktivitas fisik. Lanjut. Bagaimana kita mengatur pola makan? Mengkonsumsi makanan secukupnya. Kalau dalam Alkitab terjemahan lama itu tulisnya jangan kamu gelojoh. Ya, Amsal Salomo pasal 20 ayat 23 itu 33 itu ya, dalam terjemahan yang lama, jangan kamu gelojoh daging. Maksudnya jangan rakus daging. Nah, di dalam Alkitab kita yang ada ini, maksud saya bukan yang lama yang baru lebih bagus mana, tapi kadang lebih gampang dimengerti gitu ya. Intinya sama ya. Di ayat yang lain dalam Alkitab kita yang terjemahan baru ya. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Yohanes Pembaptis makan madu
Bagi orang Israel, madu itu makanan yang bagus ya. Bagi kita juga bagus, tapi makannya jangan banyak-banyak gitu. Slide berikutnya. Firman Tuhan ini bermaksud baik agar kita tidak serakah terhadap makanan, tidak gelojoh. Ya. Makannya secukupnya, agar akhirnya tidak terbuang percuma. Orang yang makan secukupnya pencernaan Orang yang makan secukupnya pencernaannya akan baik, sehingga keseluruhan tubuhnya menjadi sehat. Namun sebaliknya, jika yang dimakannya serba berlebih hingga kenyang sekali, maka akan menyebabkan sakit. Ya, saudara-saudara, ini penting kita perhatikan. Ya, madu bagus, tapi terlalu banyak makan madu tidak bagus. Waktu saya baru lulus, saya tuh ke Kalimantan. Saya menginap di rumah seorang pendeta yang baru didiagnosa sakit diabetes. Lalu dia bilang, iya dokter, kata orang sih madu hutan Kalimantan itu bagus karena asli. Iya betul om, saya bilang. Jadi om sekarang tidak makan gula, makan madu. Gitu. Tapi makan madunya luar biasa banyak. Ya sampai kapanpun diabetesnya tidak bisa dikontrol. Ya, sampai kapanpun diabetesnya tidak bisa dikontrol. Orang itu ada takaran makan AKG, angka kecukupan gizi. Ya, itu ada angka kecukupan gizi yang menyebabkan kalau orang makan secukupnya, angka kecukupan gizi itu bilang tentang orang makan secukupnya untuk kesehatannya. Kalau orang makan secukupnya, maka makanan tidak menyebabkan penyakit. Ya, makanan tidak menyebabkan penyakit. Dan kalau kita sakit karena makanan, itu masalahnya dua, saudara. Masalahnya dua. Ya, tubuh yang sakit, dia tidak bisa maksimal untuk melayani Tuhan. Mestinya tubuhnya sehat, tapi karena pola hidupnya tidak baik, jadinya sakit. Ya, mestinya dengan tubuh yang sehat dia bisa melayani Tuhan. Tapi karena pola makan yang tidak sehat dia jadi sakit, lalu tidak bisa melayani dengan maksimal. Lalu tidak bisa melayani dengan maksimal. Karena itu bukan tujuan Tuhan. Ya, terus saya tidak bisa bilang, saudara saya itu sakit, saya melayani saudara dengan roh sajalah. Bisa enggak? Saudara kumpul di sini, saya yang khotbah, tapi saya bilang, ya saya sakit, saya sedang di rumah ya. Saya melayani saudara di dalam roh saja. Bisa enggak? Ya enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Jadi, saudara-saudara, dengan pola makan yang tidak sehat, pada hakikatnya, kita ini menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Waktu saya sekolah tahun 70 dulu, bangsal rumah sakit, terutama bangsal anak, itu dipenuhi dengan anak, orang sekarang nggak pernah tahu apa namanya busung lapar. Nggak pernah tahu toh? Model anak busung lapar. Kalau dulu itu makanan hari-hari, saudara. Ini busung lapar, ya. Atau kwashiorkor, foto anak Afrika banyak itu yang kwashiorkor. Orang anak kecil seperti orang tua sudah tidak punya daging, tinggal kulit dan tulang. Tapi sekarang keadaan sebaliknya, saudara. Ya, orang sakit karena kelebihan makan. Orang sakit karena kelebihan makan. Penyakit yang tidak seharusnya timbul. Ya, karena ngomong makanan, pola makan, saya dokter yang menyimbang dikit. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang anak muda, umurnya 20-an. Dia periksa, aduh, saya lihat, anak umur segini kolesterolnya sudah segitu tingginya, trigliseridnya sudah segitu tingginya, anaknya gendut, tinggi besar. Jadi saya bilang sama dia, ini pola makannya mesti dirubah. Ini pola makannya mesti dirubah. Ya, pokok apa yang enak dijauhi sekarang dah. Kenapa om? Katanya. Kenapa dokter? Kalau kamu tidak merubah pola makan ini, lihat umur 40 kamu stroke, saya bilang.
Dia pulang marah, saudara. Nggak pernah lagi ke praktek. Ya wes, saya juga nggak merhatikan. Dia nggak pernah kontrol, ya saya nggak pernah merhatikan gitu aja. Tapi umur 40 dia stroke, dia kembali ke saya. Dia bilang, aduh dokter, katanya. Dokter dulu bener, saya stroke, katanya. Saya stroke. Saudara-saudara, ini kan sakit dibikin dewe. Ini kan sakit dibuat sendiri. Kita tidak boleh begitu. Karena Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Kalau sakit Tuhan menyembuhkan. Tapi nek loroe digawe dewe, minta ampun, saudara. Jawabnya satu, minta ampun. Tuhan, saya ini gelojoh selama ini. Ya, saya sekarang sakit. Saya ini gelojoh selama ini. Sekarang saya sakit, ampuni saya. Mungkin Tuhan akan menolong. Ya, mungkin Tuhan akan menolong. Jadi jangan makan berlebih-lebihan. Ya, saya bukan ahli gizi ya, tapi ada angka kecukupan gizi yang menyebabkan kalau saudara makan secukupnya tidak akan sakit kencing manis sebelum waktunya. Orang umur 30 kencing manis itu sebelum waktunya, saudara. Ya, tidak akan kena kolesterol sebelum waktunya. Kalau umur 50-60 kolesterol ya oke lah. Tidak akan stroke sebelum waktunya. Ya kalau umur 50, 60, 70 stroke ya memang wis tua ya. Nenek moyang kita dulu rata-rata umurnya 30-40 tahun sudah mati, mungkin karena stroke dulu mereka tidak tahu. Ya. Anggapan yang salah orang dulu umurnya panjang. Itu anggapan yang salah, saudara. Saudara, jaga kesehatan ya. Jangan makan berlebih-lebih. Orang Indonesia sekarang makannya mulai berlebih-lebih, obesitas, dan itu mendatangkan banyak masalah. Dan kita tidak memuliakan Tuhan, menyebabkan sakit. Satu cerita lagi. Ada satu pendeta datang, sakit, diabetes. Aduh, bro, tak bilang. Kalau zaman dulu kan gitu, bro ya. Bro, tak bilang, diet ya, ini obatnya. Datang tetap bisa tinggi. Bro, gimana sih? Tak bilang, obat diganti-ganti kok masih tetap tinggi. Saya jadi dokternya frustrasi, kok bodoh tenan gitu ya. Terus saya tanya, dietnya gimana sih, bro? Ya, dokter kan susah, dia bilang. Saya pendeta, diundang makan sana sini. Terus, gak dimakan kan salah, katanya. Ya dimakan sedikit saja. Enak dokter, katanya. Enak dokter. Iya sih, ya susah toh. Ya susah. Ya. Mati. Belum 50 sudah mati. Ini satu hal yang tidak benar. Saya makanya kalau diundang pesta sekarang hampir tidak pernah datang, saudara. Soalnya kalau saya diundang pesta, jadinya gelojoh nantinya. Ya. Dan akan menyulitkan banyak orang, akan menyulitkan Tuhan. Tapi kalau mengundang-undang aja, ya mengundang-undang aja nggak apa-apa. Paling-paling saya kasih selamat, kasih angpau kali gitu ya. Datang tidak. Jadi saudara-saudara, ingat ya, makan secukupnya. Putus saya itu sekarang gini, enggak lah Icil, kamu gendut, Icil maunya slim katanya gitu. Maunya slim katanya. Saya saudara-saudara memang dengan slim, kurus, dia akan lebih sehat. Untung di sini nggak ada yang gendut ya. Dulu saya yang gendut ini, tapi sekarang sudah jadi kurus. Oke, lanjut. Yang kedua, konsumsilah makanan yang sehat. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Slide berikutnya. Ini minggu lalu sudah dibahas oleh Pak Heru. Makanan sehat akan membuat fungsi organ-organ tubuh berjalan dengan baik. Menghindari makanan yang akan membuat kolesterol, kadar gula, dan tekanan darah naik itu adalah langkah yang terbaik. Perhatikan agar kenikmatan sementara tidak membuat kita menderita selama hidup. Tubuh kita haruslah terawat dan terpelihara dengan baik. Apa yang dimaksud Daniel menajiskan dirinya? Menajiskan dirinya adalah melarang
makan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Gitu aja. Orang Israel itu diatur makannya oleh Tuhan supaya mereka sehat. Dan Daniel di istana Raja Babel, dia tidak mau menajiskan dirinya. Karena Raja Babel makan apa saja. Kita sekarang orang Kristen ya semua makanan kan bisa diterima dengan ucapan syukur darah Yesus menyucikan. Iya, itu mah benar 100%. Tidak bisa lebih dari 100. Ya, tapi bisa salah 100% kalau saudara gelojo. Ya, apalagi kalau makanan yang tidak sehat. Nah, Raja Babel makan segala macam. Lemak dimakan, jeroan dimakan, otak dimakan. Boleh Raja Babel makan gitu, dan itu kan memang enak. Kalau saudara makan empal gentong kan senang ada jeroannya. Soto babat sama soto daging, enak soto babat. Ya, nah saudara-saudara, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, berketetapan untuk tidak melanggar firman Tuhan tentang makanan. Makanan yang mana? Saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Imamat, maka orang Israel itu dilarang makan. 1, lemak. Lemak, gaji binatang itu dilarang. Jeroan, itu dilarang. Otak, itu dilarang. Orang Padang itu paling baik hatinya. Kalau dia bawa makanan, kita tanya, Mas punya otak? Dia nggak marah. Nggak marah tuh orang Padang sih kalau tanya punya otak apa enggak. Kalau di restoran ya, kalau di toko buku, saudara, Mas punya otak ya, ngamuk. Saudara, saya bilang, orang Israel itu dilarang makan gaje, lemak, jeroan, dan isi kepala. Korban-korban orang Israel itu pada dasarnya tidak dibakar habis, saudara. Dagingnya Tuhan bilang kamu makan. Khas dalam, khas luar, gandek, kisi, dengkil, apa lagi? Iga mungkin ya, buntut, boleh dimakan. Tapi Tuhan bilang, bakar di atas mezbah, itu punyaku. Lemak, dalemannya, dan kepalanya, itu punyaku. Saudara, saya bilang Tuhan kan memang tahu. Ya kenapa itu punya Tuhan? Dibakar kan habis. Itu makanan yang enak bikin penyakit. Bikin penyakit. Kolesterol, asam urat, ya trigliserid, itu semua sumbernya dari ketiga hal ini. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Karena apa menajiskan dirinya kalau makan itu semuanya makanan Raja Babel? Ya kan dia melanggar larangan Tuhan. Darah, ya orang ini kan makan darah juga di luar orang Israel dan orang Kristen. Ya, saudara, makanlah makanan yang sehat. Yang kalau dimakan akan membangun kesehatan tubuh kita. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Sebab apa? Kalau sehat kita bisa melayani Tuhan. Ya, ini saya tidak berbicara tentang orang yang menderita sakit karena faktor keturunan. Ya, lahir cacat. Itu sih urusan lain. Tuhan akan bekerja secara ajaib di dalam dia karena ada rencana Tuhan secara khusus. Tapi kalau saya, saudara, kan tidak boleh. Karena kita dilahirkan sehat, supaya dengan tubuh sehat kita memuliakan Allah. Itu tanggung jawab. Yesus merawat jemaatnya, tubuhnya. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, sakit Tuhan sembuhkan, sakit Tuhan sembuhkan. Lalu Tuhan bilang, kamu punya tanggung jawab ya. Rawat kesehatanmu. Makan secukupnya. Lalu yang saudara perlu tahu, makan sebanyak itu gelojoh itu menyatakan tidak ada buah roh. Buah roh itu 1, ada 9 ya. 1 di antara 9 itu apa? Menguasai diri, penguasaan diri. Penguasaan diri. Penguasaan diri termasuk ini makanan enak, tapi aku makan aku bakal sakit. Ya jangan makan lah. Itu penguasaan
diri. Dan saya sering diajari oleh orang, iman dok. Ya iman sih, tapi tidak mencobai Tuhan. Iman sih, tapi tidak mencobai Tuhan. Istri saya ini kalau lihat saya dietnya gini, dia banyak istri itu melarang suaminya makan. Kalau istri saya itu saking cintanya, papa enggak apa-apa ini dimakan, papa enggak apa-apa ini dimakan gitu. Jadi pencobaannya beda, bukan dari dalam tapi dari luar. Saudara-saudara, saking cintanya saudara. Kalau saya makan soto sama kerupuk pasti dia kasih daging. Ya. Tapi sekarang juga saya bilang makan soto sama kerupuk tidak sehat karena kerupuknya banyak lemaknya, banyak triglyceridnya. Saudara-saudara, jaga diri. 1 dari 9 buah roh adalah penguasaan diri. Gelojoh itu tidak menguasai diri. Ya. Ini berkenaan dengan penyakit-penyakit yang sekarang ini banyak karena orang tidak makan yang sehat. Junk food, makanan jangan. Lanjut. Ngerti ya? Ngerti ya? Permuliakan Allah dengan tubuhmu. Terus yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah melatih tubuh. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Memang Paulus juga menasihati Timotius gini, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah tak terbatas. Tapi Paulus kan enggak ngomong kalau latihan jasmani enggak berguna. Latihan jasmani terbatas gunanya. Berguna toh? Tapi terbatas. Banyak orang mengartikannya kalau gitu kita nggak perlu melatih jasmani kita. Salah. Rasul Paulus tidak bilang bahwa kamu tidak perlu melatih jasmanimu. Dia sendiri bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Penguasaan diri. Supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa hubungannya melatih tubuh dengan mengabarkan Injil ditolak? Supaya jangan setelah aku mengabarkan Injil kepada orang lain, aku ditolak. Coba, apa hubungannya coba? Aku melatih tubuhku, supaya jangan setelah mengabarkan Injil, aku ditolak. Apa artinya coba? Artinya, saudara, orang yang tidak melatih tubuhnya, ada kemungkinan pekabaran, meskipun dia melayani Tuhan, Tuhan akan menolak dia. Meskipun dia melayani Tuhan, Tuhan akan menolak dia. Perlu bagi kita untuk merawat tubuh kita ini dengan melatihnya baik. Seimbang. Slide berikutnya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Paulus menyampaikan bahwa dia melatih tubuhnya sedemikian rupa. Itu berarti tubuh pun harus dilatih agar sehat. Olahraga teratur, istirahat yang cukup, mengontrol makanan merupakan hal yang utama dalam melatih tubuh. Ya, ada waktu untuk kerja. Ada waktu untuk istirahat, membaringkan kepala lalu tidur. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk memelihara kesehatan diri sendiri. Semuanya harus seimbang. Semuanya harus seimbang. Ini perlu ditekankan pada generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini, saudara, nanti yang gede jari telunjuknya. Yang gede jari telunjuknya aja. Soalnya kerjanya kan cuma gini aja. Kerjanya gini aja, tutul sana, tutul sini, mulai kecil tuh tutul sana, tutul sini, cari uang juga tutul sana, tutul sini gitu ya. Terus sama matanya, kacamatanya tebel-tebel. Karena apa? Lihatnya di layar ini terus. Saudara, itu tidak betul. Saya mau cerita sama saudara. Manusia itu punya gigi 32. Seharusnya giginya itu 32. Tapi generasi sekarang jarang yang punya gigi 32. Geraham bungsunya itu banyak yang tidak tumbuh. Kenapa?
Karena tidak pernah makan makanan keras. Jarang makan makanan keras. Ya. Lalu secara alamiah, yang nggak dipakai, nggak diperlukan toh. Ini gigi bungsu ini perlu untuk makanan yang keras. Yang nggak dipakai, nggak diperlukan. Anak-anak sekarang itu maksudnya bukan yang generasi apa namanya itu X, Y, Z, Alpha, apalah ya pokoknya yang generasi-generasi ini itu jarang yang giginya sampai 32. Saudara, saya takutnya gitu ya. Kalau saudara lihat foto alien, bayangannya tuh kepalanya gede karena pinter, badannya kecil karena nggak pernah dipakai olahraga. Betul ya, pernah lihat ya? Jangan jadi gitu, saudara. Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau gitu tuh. Ya, latihlah tubuhmu secara seimbang. Olahragalah secara seimbang. Ya, jadi dengan keadaan yang demikian maka tubuh ini akan sehat. Ya, ojo males. Ya, ojo males. Ya, saya bersyukur ini COVID merubah banyak orang. COVID itu ada positifnya, saudara. Merubah pola hidup banyak orang. Ya, sekarang itu saya lihat Cina-Cina tua-tua gitu ya. Saya itu tidak rasialis. Saudara, kalau saya bilang Cina ya memang Cina, saya bilang Jawa ya memang Jawa. Jangan tersinggung ya. Karena kita kan setara. Apa kalau saya bilang kamu orang Jawa itu saya menghina. Saya Cina, kamu Jawa. Podo toh? Sama. Bangsa Indonesia itu sudah setara dengan semua bangsa yang lain. Bukan karena bangsa Indonesia itu Jawa lalu hina. Lalu bangsa lain karena bule dia tinggi. Sudah setara dengan bangsa lain. Ingat itu. Ya, ingat itu, jangan manggut-manggut di muka orang bule, belum tentu mereka lebih mampu dari kita. Ya, jangan manggut-manggut di muka mereka, belum tentu mereka lebih mampu dari kita. Tapi jangan salah persepsi gitu loh ya. Banyak orang Jawa tersinggung, kamu bukan apa, bukan Jawa, bukan apa? Kalau kamu bukan Jawa, lalu orang apa? Ya Jawa, ya sudah Jawa. Orang bilang sama Cino, ya memang aku Cino, mau apa kamu? Apa kamu? Nah, itu bukan masalah karena Tuhan yang membuat kita setara dalam segala hal. Dan saudara-saudara, latihlah tubuhmu. Ya, saya lihat cek-cek Cina-Cina itu. Sekarang itu jam 12 siang itu jalan di GCM. Enggak kepanasan gitu ya. Untung COVID itu merubah pola hidup orang. Jadi sekarang yang tadinya malas-malas jalan, sekarang itu jalan, saudara. Itu ada baiknya juga di dalam disguise ada blessing. Ya ingat ya, dalam bencana selalu ada berkat. Ya termasuk saya, habis 2 pagi jalan, saudara. Olahraga ya, itu penting. Tapi ingat, kemampuan tubuhmu juga harus disesuaikan. Nah kalau saya yakini olahraga badminton, saudara, hari ini badminton, besok pagi saya tutup peti di Golden Gate. Harus tahu, ya, harus tahu gitu, ya, harus tahu siapa saya, siapa kamu kan gitu ya. Jadi tahu dirilah, apa yang bisa kita lakukan, olahraga lah. Dengan tubuh yang sehat, kita memuliakan Allah. Itu tanggung jawab kita. Saya bicara kepada mantu saya bicara kepada anak-anak saya. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk keluarga, semua aktivitas keluarga, termasuk olahraga. Ada waktu untuk kerja. Penting dijaga dalam keseimbangan supaya tubuhmu sehat. Jentul pada muka kaca layar monitor. Ada waktunya, ya, ada waktunya. Supaya tidak pakai kacamata sebelum waktunya. Paham ya? Ceramah kesehatan. Tapi tidak, saudara, saya mau tekankan. Kalau sakit, yang sakit tubuhnya. Tuhan diminta menyembuhkan tubuhnya. Betul. Kalau sehat, saudara pelihara tubuhnya, memelihara tubuh Tuhan. Caranya, rubah pola hidup. Jangan gelojoh, jangan malas.
gelojoh makan berlebih-lebihan, malas nggak mau olahraga. Lakukan semuanya dengan baik. Niscaya saudara bisa melayani dengan baik. Kehidupanmu menjadi satu kesaksian yang baik. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Mari saudara kita berdiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Waktu kami susah, Engkau menghibur kami. Waktu kami lemah, Engkau menguatkan kami. Waktu kami dalam masalah, Engkau menjawab masalah kami. Waktu kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Sehingga kami baik-baik saja dalam segala perkara. Tubuh, jiwa, dan roh kami semuanya baik-baik saja di dalam Tuhan. Tuhan beri kesadaran kepada hamba-hambamu ini juga. Kami sekarang ini ada di hadapan hadirat Tuhan dengan tubuh yang baik, dengan tanggung jawab untuk memelihara tubuh yang baik ini sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Ajarlah kami, ajar hambamu, ajar semua saudara-saudara ini, baik yang di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, untuk makan secukupnya, tidak gelojoh, untuk beraktivitas secukupnya, sehingga tangan, kaki, badan kami, kepala kami, leher kami semuanya baik-baik saja sesuai dengan usia kami. Tuhan beri kepada kami semangat untuk hidup dengan baik, bukan untuk bergaya, tapi dengan tubuh yang sehat memuliakan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat melayanimu, dengan tubuh yang sehat memberkati saudara-saudara seiman. Tolong ya Tuhan, baik kami yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, ulurkan tangan Tuhan kepada saudara ini yang tua dengan tubuh tua melakukan apa yang bisa dilakukan, yang muda melakukan dengan tubuh yang muda apa yang bisa dan patut dilakukannya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolonglah saudara-saudara kami yang sakit, ulurkan tangan Tuhan. Kalau mereka berdosa, ampunilah. Jamah ya Tuhan, jamah, karena Engkau adalah menyembuhkan roh kami. Kami diampuni dosa kami, jiwa kami bisa hidup dengan baik dan benar, dan tubuh kami. Dan Engkau menyembuhkan orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Engkau juga menyembuhkan orang COVID. Engkau menyembuhkan semua sakit orang yang sakit, tapi lari kepadamu karena sampai sekarang Engkau menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan terima kasih banyak. Berkati akan setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati akan hamba-hambamu yang akan melayani nanti di kebaktian anak, di kebaktian umum kedua, Urapilah. Dan Tuhan kami berdoa juga supaya Engkau memberkati setiap saudara-saudara yang telah memberikan persembahannya pada pagi hari ini, secara langsung maupun ditransfer dalam bentuk apapun. Tuhan berkati mereka, apa yang mereka tabur dengan sukacita itu juga akan dituainya dengan berlimpah-limpah, supaya terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Lawatlah saudara-saudara ini ya Tuhan, sekiranya Engkau sendiri akan membuat saudara-saudara yang berulang tahun ini menyadari dengan sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang telah membawa mereka di usia sekarang ini, hari demi hari, dan karena itu lebih bergantung kepadamu di hari-hari mendatang, berjalan bersama dengan Yesus dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kiranya atas jemaat-Mu. Apa yang kami kerjakan, kiranya Engkau memberkatinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan pada akhirnya saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengarahkan wajahnya atas saudara dan menyinarkan wajahnya atas saudara, memenuhi saudara dengan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa muliakan
memberkati saudara. Salam buat saudara di rumah, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita perjamuan kudus.